Kesalahan dari Coach Sosan, menurut kalian kan karena tidak ada plan B. Kalau menurut kalian seharusnya bagaimana? Gimana kalau udah nggak emosi, orang pelatihnya emosi juga. Iya, benar. Iya kan? Dan anehnya supporter kita berteman tapi di 2 pertandingan terakhir sama Arema selalu panas ya di lapangan. Tapi buat kalau lini tengah kita nggak jalan, udah nggak usah berharap. Sejago-jagonya Rido sama Thales di Belakang bertahan, tengahnya nggak jalan, semuanya hancur. Halo Jackmania, kembali lagi di Terbola-Bola. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana kekalahan Persija di kandang atas Arema di pekan ke-20. Nah, nanti efeknya gimana nih ngadapin Bali United di pekan ke-21, dan kita akan membahasnya bersama gue Niko, ada adiknya Diego Basro, ada Vio. Kita terima kasih dulu nih buat Persija Cafe, kemudian Scrimmage Football atas kaosnya yang sudah mensupport kita di Terbola-Bola. Dan ini benar-benar ya, kekalahan perdana di kandang lawan Arema. Banyak hal-hal yang akan kita bahas di sini. Menurut Vio dulu ya, secara keseluruhan permainan Persija gimana? Mendominasi loh. Secara possession mendominasi Bang, tapi kita harus lihat dari cara Arema bermain. Tuh mereka mainnya berani banget, berani pressing di atas, dan pemain-pemain kita sempat kesusahan lah buat ngalirin bola, passing-passing, ngontrol bola. Dan di babak pertama kelihatan banget sih kayak kita kesulitan ngadepin pressingnya mereka. Peluang kita dikit di babak pertama. Ditambah di babak pertama gue ngeliat banyak kesempatan set piece yang terbuang-buang Bang. Jadi kayak seharusnya bisa crossing atau apa. Iya sih dari skema latihan, tapi banyak yang gagal gitu set piece-nya. Dan pada akhirnya menurut gue tim yang lebih baik yang menang sih. Soalnya setiap Arema nyerang pun itu ngerepotin dan mereka berbahaya banget, apalagi Dalberto dan Gabi tuh. Wah, nyusahin banget mereka. Benar. Walaupun ya kita banyak peluang di babak kedua, Thales ada peluang, Gustavo depan gawang ada peluang, terus gol kita dianulir karena VAR, tapi ya performanya kurang banget dan banyak pemain-pemain individu yang mainnya kurang baik lah, kayak Witan, Aladin juga jadi starter masih agak kurang menurut gua. Dan lagi-lagi kita kesusahan di lini tengah. Dan kalau untuk lini serang, sebelumnya gua sering ngekritik Alano, tapi di pertandingan itu kerasa banget nggak ada Alano. Benar. Kita nggak ada kreativitas menyerang. Oke, kalau Vio menyoroti beberapa pemain, ada Witan, kemudian Aladin yang nggak perform di posisinya. Kalau menurut Risna gimana nih melihat langsung nonton di GBK nih? Kalau menurut aku sih Kak, kesalahan strategi sih. Dari awal emang sebenarnya Arema udah mendominasi di menit awal 20. Selain itu juga strateginya Persija tetap memainkan beberapa pemain yang dikatakan kurang perform dari Persija kemarin. Tapi kekurangan itu akhirnya ditutupi oleh Arema. Harusnya coach sendiri lebih peka terhadap situasi yang harusnya mengganti pemain dengan cepat. Di sisi lain juga aku setuju sama Kak Vio, kalau memang kita kekurangan pemain-pemain inti seperti Alano, terus kita juga tahu Bruno Tabarau, terus juga kita tahu masih kehilangan Jordi Amat yang memang terkena akumulasi kartu. Dan memang sih pemain inti itu harusnya emang udah harus ada second opsi. Harusnya Coach Mauro sadar akan hal itu. Kalau kita kehilangan pemain inti, harusnya kita punya second opsi. Nah, di sisi lain juga mungkin Persija baru banget mendatangkan banyak pemain, kurang lebih 7 pemain, tapi kurang chemistry, kurang dapat chemistry-nya. Seperti yang tadi Kak Vio jelasin, apa sih namanya, kayak Alaidin dengan Gustavo nggak dapat feel-nya, Alaidin dengan Fazer Faturama juga nggak dapat feel-nya, jadi mungkin miskomunikasi di situ. Tapi yang kita lihat juga kan, kita sadar ya di bench ada pemain-pemain bagus desain dan juga Mauro Zilsar yang harusnya bisa dikasih kesempatan bermain. Mungkin coach belum pede akan hal itu, atau memang sih menurut aku ini kesalahannya di strategi. Memang sih kita unggul dari segi statistik, tapi balik lagi performa kita tetap yang kita lihat gol kemenangannya kan. Ngeri. Berarti boleh dibilang apa yang dikatakan oleh Risna tadi adalah kesalahan dari pelatih. Betul. Gue setuju Bang, soalnya
kemarin pas kita kesusahan buat tembus pertahanan mereka, itu kelihatan kayak Coach Mario Souza nggak ada plan B gitu. Di babak kedua, Arli masuk itu membantu banget sih. Itu dia bagus mainnya. Tapi kita nyerangnya dari kiri mulu. Doni, Arli. Kiri mulu ya. Crossing. Kalau kita ke tengah atau ke kanan, itu buntu banget, Bang. Jadi sepertinya Mario Souza nih nggak ada plan B gitu buat misalnya serangan, pemain inti dan karena lama-lama kerasa banget nggak ada. kerasa banget. Ini harusnya kehilangan Alo memang sih berpengaruh terhadap penampilan dari Persija terutama di sisi kanan. Tapi Coach Souza ini harusnya jeli ya. Ada banyak pemain yang bagus-bagus tuh. Nggak ada alasan untuk kehilangan beberapa pemain inti. Men, lu habis beli pemain banyak banget yang bagus-bagus. Masa ada alasan kekalahan ini akibat tidak ada pemain inti? Kemarin fine-fine aja kok nggak ada duo tank itu kehilangan salah satu ya, Basti dan Fabio. Fine-fine aja bisa kok. Masa gara-gara satu pemain nggak bisa gitu. Tapi terlepas, kalau menurut gue memang Arema tuh the best ya. Dari Adi Satrio di belakang. Ya, terus ada motivasi dari itu man of the match. tendangan dari si Donitri juga berhasil ditepis beberapa kali peluang ya. Kemudian ada motivasi dari pemain-pemain bekas Persija. Samu, Rio, Fransa. Bagus banget. Gue juga bingung. Buset, kok bagus banget di Arema. Kemudian ada Gabi dan juga Dalberto yang berhasil merepotkan lini belakang dari Persija sendiri. Nah, kesalahan dari Coach Souza menurut kalian kan karena tidak ada plan B. Kalau menurut kalian seharusnya bagaimana? Tio dulu deh. Seharusnya dari kita udah kelihatan nih Arli sama Doni oke banget nih pas Arli udah dimasukin. Mantap banget ya, tapi dari situ kelihatan pemain Arema adjust. Kita tinggal nge-stack sebelah kiri aja. Nah, dari situ seharusnya pemain-pemain kayak Fabio, Adit, dan Witan itu bisa memfasilitasi lini tengah buat opsi jalur serangan kita. Dan pemain-pemain yang di kanan juga Maxwell sebenarnya free roaming dan menurut gua itu decision makingnya dia bisa lebih baik. Ditambah kita sebenarnya banyak momen-momen yang bisa encounter tapi lagi pengambilan keputusannya masih kurang. Oke. Kita sorotin dari depan dulu ya, Aladin. Ini kan sebenarnya posisinya sama kayak Almeida, kemudian Excel Rudokau. Kenapa dipaksakan di situ ya? Di sisi kiri kurang maksimal gitu. Harusnya sudah terbaca gitu. Kenapa dipaksakan? Melihat Aladin sebenarnya prospeknya gimana? Walau dipinjemin sampai akhir musim ini. Kalau dari segi itu sih menurut aku Aladin kurang perform ya. Karena mungkin kan balik lagi ya, sebelumnya kan udah dikasih menit bermain sama waktu itu lawan Madura. Tapi aku rasa itu mungkin masih harus beradaptasi. Tapi untuk dua match ini udah tidak beradaptasi lagi harusnya. Tapi apa kesalahan posisi nggak sih? Akhirnya nggak perform. Mungkin bisa jadi kan. Tapi kan balik lagi yang lihat di latihan secara mental dan fisik kan coach ya. Jadi kan aku juga nggak tahu untuk posisi yang tepat untuk Aladin, tapi mungkin di sisi lain juga posisinya tidak tepat gitu. Kalau ada menyoroti selain Aladin atau menyorotin Aladin atau Witan? Aladin, mulai dari Aladin dulu deh. Aladin itu kelihatan kayak first touch dia agak kurang, terus kurang pede, mungkin agak deg-degan sama euforia GBK. Tapi selain itu juga Arema juga bagus ngadepin Aladinnya, soalnya setiap dia nerima bola ada langsung ditempel dua gokil orang. Emang tuh Arema. Emang Arema game planningnya di pertandingan ini bagus banget. Kalau Witan selalu gimana ya? Gue bilangnya kayak roller coaster, turun naik tuh. Kalau lagi bagus banget. Kalau lagi kayak kemarin ya. Dan ditambah kayak kayak chemistry-nya tuh belum dapat. Terus nggak tahu mungkin Witan ada permasalahan dalam kepercayaan diri atau dia kurang suka main di posisi itu, gue nggak tahu ya. Tapi Witan kemarin masih kurang banget sih. Oke, nih kalau gue nyorotin Witan dari beberapa pertandingan ya, ini killing the game, insting nyetak golnya belum terasa, belum kelihatan. Oke lah, gue cek. Tapi kapan insting momen yang pas untuk shoot itu harus punya di sisi Witan. Kalau giring-giring bola mulu, kalau di pressing, ya kayak kemarin, kayak kurang perform gitu kan. Ya akhirnya berimbas sisi kanan kita kayak mati, ngadalin sisi kiri mulu gitu kan. Apalagi kalau kita lihat sisi kanannya Arema juga bagus. Dia transisi cepet banget ya. Ketika menyerang ketika bertahan menumpuk di tengah kayak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita ngomongin pemain tengah ini. Aditya Warman sama partner ini kayak Aditya masih gegendong nggak sih menurut lu, Pio? Atau mencoba show off akhirnya ya gitu kena. Kalau kemarin
digendong sama Fabio banget sih lini tengah kita. Oke. Aditya nggak sebagus pas lawan Persita ya mainnya. Tapi yang gue perhatiin dari Adit, yang pertama dia pemain muda. Emang dia seharusnya di-carry sih sama orang lain. Bukan waktunya dia buat jadi pemain inti di lini tengah itu. Oke. Ditambah dari 3 pertandingan terakhir, sepertinya dia ada cedera, terus dia tetap lanjut main. Nggak maksimal. Iya, kayak di Persita kan dia sempet hamstringnya. I see. Kemarin hamstringnya Hamstring lagi yang lagi. kena. Ya jangan sampai dipaksain aja sih sampai ya amit-amit cederanya makin parah terus lebih panjang dia harus Aduh. nggak mainnya. Udah Hanif Syabani udah cedera, masa Aditya Warman cedera Iya. lagi. Tapi overall lini tengah overall gimana? Kalau menurut aku udah cukup sih. Karena yang kakak udah jelasin, Adit juga sebenarnya emang udah sempat cedera kan Iya. sebelumnya. Tapi menurut aku Adit itu emang dia tuh agak mengerikan sih. Kalau udah megang bola dia juga sempat ngegolin beberapa kali waktu sebelum match lawan Arema ini kan. Iya. Itu menurut aku malah bagus sih. Cuman emang posisinya mungkin emang harus masih digendong. Belum stabil buat dia bawa bola sendiri gitu loh. Mungkin itu Oke. sih. Nah, gue sekarang nyorotin sisi kanan. Hadirnya Fajar Fatur Rahman tidak memberikan efek di sisi kanan, apalagi nggak ada Alano. Gimana Nah. menurut lo nih? Nah, kalau Fajar tuh menurut gue secara bertahan dia oke, tapi lagi-lagi seperti permasalahan kita sama Rio Fahmi sebelumnya. Kalau lagi nyerang dia tektokannya kurang gitu sama winger kita, dan ya emang dia pemain baru harus adaptasi lagi. Tapi dari sisi kanan juga sempet Maxwell kan kadang kiri, kadang Bener, kanan, iya. kadang Witan yang ngisi posisi kanan itu. Tapi kalau di sisi kanan ya stuck di situ aja, udah nyampe wing, back pass lagi. Kalau di kiri beda banget tuh tektokannya Doni sama Arli. Arli megang bola, ntar Doni overlap atau sebaliknya lebih dapet gitu chemistry-nya mereka berdua. Sedangkan di kanan nggak ada Alano, Kerasa kan? kerasa banget. Oke, yang gue khawatir adalah Alano sentris, bro. Iya. Jangan sampai kita tuh tergantungan Persija dengan Alano. Kemarin sudah kebaca lah, nggak ada Alano. Susah banget dari sisi Iya. kanan kiri mulu. Iya, kiri Siapa mulu. sisi kanan yang bisa coba lo, Rizna? Aku kalau dari sisi kanan kurang tahu di Persija, tapi paling aku mau kritik sedikit buat Alano sih. Kalau Alano sebenarnya performanya bagus banget sih pemain itu. Cuma dia minusnya tuh nggak disiplin. Kadang emosional Emosi, gitu. iya, emosi. Yang emang belum bisa diredahkan. Karena kan yang kita tahu emang Alano tuh ternyata emang perannya penting banget nih pas lawan Persija sama Arema kemarin. Iya. Oke. Jadi aku rasa mungkin coach juga harus punya PR nih buat menggantikan sosok Alano tuh yang tepat tuh siapa. Iya. Gitu. Padahal sudah beberapa pemain yang didatangkan oleh Yes. Persija. Kenapa begitu? Nah, sempat gue berpikir, babak pertama buntu banget ya. Iya. Babak kedua telat melakukan pergantian pemain. Ini Coach Sosa ngadi-ngadi nih gue pikir. Iya. Apakah tidak ada namanya Zirki Lazuardi, tim analis yang diambil sama John? Kalau- Kemarin nonton. Biasanya kan tim Iya, analis itu sama memberikan John insight. Hartman ya. Iya, iya. Coach, begini coach, ini nggak perform, ini kurang begini. Dia punya data Iya, harusnya data. bisa diberikan ke Iya. manajemen atau pelatih dari Coach Sosa. Menurut lu gimana? Seharusnya ngaruh sih Bang dengan dia dipanggil di timnas, tapi ini bahkan sebelum dia dipanggil ke timnas pun problem serangan kita buntu ini udah terjadi Bang. Jadi menurut gua ini lagi-lagi ke Coach Mauricio Souza. Dia harus cari plan B atau cari perubahan lah dari cara kita main, dan ya mungkin dengannya ada analis dia bisa kasih insight itu, tapi lagi-lagi keputusan akhir kan di coach. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Demen nih, semua kalau gue baca di lini masa media sosial, Coach Sosa nih, telat pergantian pemain, kesalahan dari Coach Sosa, tanggung jawab semua, nggak perform dipasangkan di posisi itu. Harusnya bisa dicoba ya. Ada Iya. beberapa pemain di bangku cadangan yang Krisna bilang bagus-bagus kok gitu, kenapa nggak dicoba? Nah, apa yang lu ingin sampaikan buat Coach Sosa nih? Nggak hadir loh lawan Bali United loh. Dia harusnya bisa itu mengontrol emosi. Iya. Gimana kalau udah nggak emosi, orang pelatihnya emosi juga. Iya, benar-benar. Iya kan? Dan anehnya supporter kita berteman tapi di 2 pertandingan terakhir sama Arema selalu panas ya di lapangan. Tapi buat coach ya semoga ya dievaluasi lah, kita udah beberapa pertandingan serangan kita selalu buntu, kita nggak ada kreativitas. Oke. Memang banyak pemain-pemain yang nggak bisa main, tapi tolong dievaluasi taktiknya. Jangan terlalu batu lah sama ini. Ya gue sebagai fans MU, gue pengalaman Amorim batu banget sama taktiknya. Lu jangan jadi kayak Amorim, Coach Souza. Oke. Lu harus bisa adaptasi dan bisa berubah. Plan B miskin ya.
Iya. Nggak ada plan B. Miskin Nggak ada taktik. plan Lu B. gimana buat Coach Sousa? Kalau buat Coach Souza mungkin gini Coach, kalau emang kita masih mau juara, setiap pertandingan itu adalah final. Jadi gua harap nanti di lawan Bali kan Coach Souza nggak ada nih. Tetap komunikasi sama Ricky Nelson, tetap juga bangun formasi yang bagus, terus juga kalau bisa taktiknya juga bagus. Kalau bisa pokoknya jangan miskomunikasi nanti pas lawan Bali. Kalau bisa lawan Bali itu harus menang. Itu sih paling. Nanti kita akan bahas lawan Bali United ya. Itu ngeri-ngeri sedap. Gua agak takut lawan Bali United walaupun di 3 pertandingan terakhir nggak maksimal, tapi gue juga mau pingin sampaikan buat Coach Sousa. Itu kan Gaby pernah dilatih U20, pernah ditawarin juga ke Persija. Lu sebagai pelatih menghadapi tekanan seperti itu di GBK, masa emosi? Lu harus bisa meredam gitu kan. Ada plan, komunikasi dengan manajemen. Nih terkait dengan pembelian pemain yang sudah dilakukan oleh manajemen. Menurut lu gimana? Sudah cukupkah? Emang ya Allah sisi kanan nggak ada nih backup-nya buat Alano. Ada kekurangan dari kebijakan transfer dari manajemen Persija. Lagi-lagi Bang, seperti yang kita bahas minggu lalu, lini tengah masih kurang banget. Soalnya ada, kalaupun Van Basten bisa main, Van Basten sama Fabio tuh identik cara mainnya destroyer banget. Kayak defensif, terus bisa mencegat serangan lawan lah. Kita masih kurang midfielder yang kreatif gitu. Bisa kasih killer pass. Nah, Witan seharusnya tugasnya itu kan kasih killer pass dan mungkin bisa golin. Tapi ya dia tidak bisa melakukan itu. Menurut gua itu sih di tengah ya. Tengah kayak Rio kan baru pindah ke Bayangkara. Menurut gua dia musim lalu itu tuh dia di lini tengah killer passnya di situ dia bisa golin. Tapi sekarang kita harus cari lagi. Kenapa harus dipindahin, dipinjemin? Lu nyorotin siapa harusnya? Lini tengah kah atau ada lini depan? Sama sih kalau gue, karena kemarin ekspektasi gue tuh bakalan ada JIZ kan yang buat melengkapi lini tengah, melengkapi puzzle yang selama ini kita butuhkan, tapi ternyata kita malah membeli pemain yang gue rasa tidak dibutuhkan. Jadi ya maybe kita butuh lini tengah seperti JIZ. Ivar Jenner kali ya? Ivar Jenner. Ivar Jenner. JIZ semua susah dari Solo susah ya. Kapten J susah. Ya ada beberapa opsi, ada nama Palu Pesi juga. Kita serahkan ke manajemen. Mungkin Jackmania dengan manajemen kayaknya harus bikin lagi ya. Kumpul lagi, guyup lagi gitu kan. Nanti kita akan tanya lah kalau ada pertemuan lagi. Tapi gue mau apresiasi buat Arema sih. Gue kan datang di stadion. Sebelum stadion juga ada dari lini masa tuh welcome Sam gitu. Disambut dengan baik walaupun rivalitas profesional ada di stadion gitu. Gimana? Hadir kan langsung. Wah, kemarin kebetulan pas aku hadir itu kan emang kebanyakan anak Arema away kan. Kita juga silaturahmi karena kan emang udah lama juga bersahabat sama Arema kan. Tapi juga di sisi lain juga mereka tuh disambut hangat sama Tribun Utara. Oh, Kurva Nord. Sempat juga kan chance beberapa untuk mengingatkan tragedi Kanjuruhan. Terus juga dari pihak Aremanya di Barat Daya dia juga chance juga kan buat Arema. Kami Arema, salam satu jiwa. Wah, itu merinding banget sih karena mereka kan sempat susah untuk bangkit ya mengingatkan hal itu. Tapi setelah tragedi itu mereka juga tetap terpaksa untuk bangkit buat dukung klubnya dan mereka tuh bawa oleh-oleh 3 poin dari si Gaby. Terbaik Gaby. Arema respect. Lu nonton juga kan? Nonton. Waktu itu. Sebenarnya ketemu Risna enggak? Oh enggak ketemu. Atau WhatsApp. Risna Werayu gitu. Gue dari luar stadion gue sempat nongkrong di Tugu kan, dan dari yang patung Soekarno itu udah rame banget dan Aremania tuh ngelakuin korteo, udah banner, bendera di mana-mana, nyalain flare. Jadi dari sebelum pertandingan udah meriah lah. Pas pertandingan mulai itu mereka top banget sih. Ada koreonya juga bagus dan 2 koreo malah. Yang pertama pakai bendera kecil, terus yang kedua pakai yang banner sama kertas-kertas itu. Dan pas setelah pertandingan juga pada friendly lah sama satu sama lain, ya udah sahabat lama, udah saudara. Makanya itu ironinya di luar lapangan berteman dalam lapangan begitu. Rivalitas 90 menit. Iya, bro, Sam yo. Sam ya. Oke. Tapi kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa pemain Persija, ada Ansa Muyama, Rio, Fahad. Itu setelah pertandingan gimana? Wah, nggak expect sih, karena ternyata setelah mereka dipinjamkan,
mereka bagus banget performanya kan, tapi di luar lapangan kan akhirnya Nah, itu gimana? diledekan kan, Iya. sama Iya. kapten kita Rizky Ridho. Rizky Ridho apa yang nggak masalah. Tapi sebenarnya mungkin itu bercanda aja sih. Oke. Tapi di sisi lain siapa juga yang klubnya mau kalah kan, Iya. kita aja supporter kecewa gimana pemain. Iya. Ya tetap aja sih, mungkin Rizky Ridho juga bete sih sebenarnya. Asli. Bete sih pasti. Lo ngeliat nggak ada momen khusus Hansa Munya sama Rio atau Franka mungkin nih di lapangan? Kalau Hansamu gue nggak lihat soalnya dia cedera kan, jadi Eh. sempet harus di bench, harus diganti. Kalau Rio, gue ingetnya pas full time dia tiduran di atas bola, terus kayak menikmati kemenangannya dia. Terus gue, bocah maksudnya. gue langsung inget omongan lu bang, Rio nih pasti mau membuktiin kalau. Iya sih. Iya. Soalnya dia duel sama Arli, digempur Arli sama Doni. Bagus dia. Tetap ngotot dia. Nah. Gila, keren banget Rio. Itu Aduh. waktu pas pertama kali dipinjemin aja dia langsung gol kan sama Iya. Hansa Iya. Munya bener. Waduh, gimana nih? Bagus loh. Keren. Next balik kali ya. Saingan yang mantap. Terus saingan yang mantap. Oke, ini ngomongin finansial juga nih. Kalau di lini masa di sosial media, Persija tuh BUMDFC. Iya. Iya, lagi komentar. Ih. Aduh, papa gubernur gitu, kayak mensupport. Ya bagus ada yang support, so what Iya. gitu kan. Tapi gimana menurut lo yang dikatakan untuk apa ada sayur nggak di situ sih? Ya, kalau dari, kan itu kebayangin dari tetangga ya bang ya. Iya. Kalau tetangga mah selalu nyari celah buat menyerang kita ya. Oke. Tapi kalau soal BUMD FC, ya emang kita kerja sama BUMD, sama Transjakarta, MRT dan lainnya. Dan menurut gue itu bagus dan dapat support dari gubernur juga menurut gue itu oke-oke aja sebagai orang Jakarta. Gubernur sudah sepantasnya bangga sama klub yang mewakili Jakarta. Dan apa? Menurut gue ya fine-fine aja sih. Nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Dan Nggak apa-apa sih. orang-orang di Jackmania selalu bilang Jakarta harus lebih Persija. Ya, ini salah satu bentuk dan upaya untuk membuat Jakarta lebih Persija. Oke. BUMD itu kan kita kerjasamanya dengan Transjakarta, Iya, Bank DKI, terus juga sama MRT. Iya. Menurut saya itu bagus, fine-fine aja sih selagi itu masih dalam bentuk sponsor. Dan balik lagi kalau memang kita Jakarta memang harus lebih Persija, mungkin ini bentuk nyatanya. Namanya industri sepak bola udah mau siapapun diajak kerjasama boleh gitu kan. Kayak Barcelona, Spotify, ya lu, Iya. so what gitu kan. Mungkin nanti di JIS atau GBK mau ada sponsor, boleh buat pemasukan. Iya. So tuh, namanya industri sepak bola, kenapa mesti ribut? Karena sirik tanda tak mampu, kita dukung pokoknya ya, whatever itu. Tapi ingat, pesan Pak Gubernur, juara. Beneran. Apalagi di, Kita udah pasti juara. yoi. Tapi di pekan ke-21, lawan kita adalah Bali United. Kalau gue cek ya, dari terakhir menang di kandang Bali itu 2018. Iya. Iya. Lama banget. Pas kita juara yang si Mick golin. Iya. By the way, Rizna sudah kemana aja sih selain weh? Wah, udah ke Bali, Di- Bantul, Jogja, Sleman, mana lagi ya? Malang udah ya? Malang belum? Udah Malang. Malang. Malang Kalimantan? Solo udah, Kalimantan belum. Belum. Pokoknya Jauh. area Pulau Jawa aja. Hampir semua. Iya. Oke. Pengalaman apa yang paling berkesan didapat selama away? Paling berkesan itu sebenarnya pas lawan Bantul, pas di Bantul lawan Persebaya waktu 2018 itu gagal match karena itulah. Terus setelah itu aku away lagi di tahun 2022, habisnya itu di Manahan Solo, di Manahan di Malang. Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan 2022 Oktober. Oke. Itu kondisinya Persija belum pernah menang di situ, akhirnya menang juga sama Kremenchik kalau nggak Iya, salah. Kremenchik golin. Oke. Kurang lebih kalau nggak salah 19 tahun atau 20 tahun Persija nggak pernah menang di Malang, Oke. di Kanjuruhan. Tapi setelah kejadian itu, duka datang. Iya. Oke. Selama away nih ya, bagaimana sih sambutan dari supporter tuan rumah sana gitu menyambut? Semua supporter Rizna pasti happy ya? Happy banget. Rizna dateng bro, kelar karpet, siapin oleh-oleh. happy banget sih. Yang pasti kan kita emang menjalin silaturahmi yang awalnya ya, tapi terus juga kan selagi kita baik-baik aja di sana, terus juga kita kondusif, nggak bikin rusuh, jadi aman-aman aja sih, mereka menerima dengan hangat. Oke. Asalkan ketika mereka ke Jakarta, kita juga menerima dengan hangat. Oke. Berarti ada dong kotak-kotak dari supporter away yang ya tuan rumah yang akrab sampai sekarang jadi teman, sahabat itu. Banyak ya? Arema, kebanyakan Jogja, Brajamusti, Brajamusti. Solo, banyak sih. Emang awalnya fans Persija sejak kapan? 2018. 2018. Waktu masih, kalau nggak salah masih ada GBK, masih jadi kayu bangkunya, terus juga masih 2000. stadion apa?
yang tadi kita omongin. Gede kan kampung dulu. Lebak Bulus. Lebak Bulus. Masih ada Lebak Bulus juga waktu sebelum Lebak Bulus mau jadi MRT sekarang Iya. kan. Itu aku masih dukung sih. Dari papa juga kan, dari orang tua ngajak nonton Nonton. langsung ke GBK. Mantap. Besok berangkat ke Bali? Insya Allah sih. Harus menang, menyebut kemenangan. Oke. Besok nih nggak ada coach Sosa ya, jadi yang mendampingi adalah coach Ricky Nelson. Yes. Terus kita akan bahas nih perjuangan berat Persija. Gapnya kalau di klasmen hancur. Dengan peringkat 1 Persib itu selisih 6 poin. Iya. Di peringkat 2 Maluku United selisih 5 poin. Ini adalah next day. Siapapun lawan Persija mau home apa away adalah harus menang. Next, yang gue khawatirin adalah tim-tim yang di putaran pertama itu nggak bagus, yang pernah kita Iya. kalahkan kayak Persebaya. Wah, Persebaya sekarang Iya. Bagus banget. bagus Sama banget. Tavares. Kemarin dia lawan Bali. Iya. Iya. Sama Tavares bagus. Ya, kemarin Arema akhirnya bisa tuh. Ini takutnya di putaran kedua ini dan besok nih lawan Bali United. Seharusnya bagaimana menghadapi Bali United yang terakhir menang 2018, Vio? Nah, kalau lawan Bali, kuncinya ya Bang, jangan sampai mereka golin duluan aja. Soalnya kalau mereka golin duluan, udah tuh mulai guling-guling. Kena mental gitu, Iya. mulai kena mental. Terus mereka mulai guling-guling, iniin waktu. Aduh, jangan sampai. Dan semoga pemain-pemain kita ya semoga kekalahan lawan Arema kemarin jadi tamparan lah buat pemain dan pelatih. Ya. Kita harus perform dan harus main dengan bagus gitu dan harus menang. Dan ya semoga ada plan B-nya kali ini dan taktiknya semakin mengalir dan semoga bisa curi poin lah di sana. Amin. Ya, ya. Harusnya gue pengen lihat ya bagaimana suasana ruang ganti kemarin setelah ada kalah dari Arema ya. Bagaimana pasti ada bete-betenya, sebelnya gitu kan. Tapi menurut lo gimana nanti lawan Bali United terus? Lawan Bali tanpa Coach Mauricio Souza, ya pasti Coach Ricky Nelson tetap komunikasi terus sama Coach Mauricio Souza. Komunikasi itu paling penting. Terus kedua, itu statistik semuanya udah harus penting, udah harus cukup lah dari segi pemainnya, udah nggak harus miskomunikasi Kasih lagi, terus oke. pastinya yaitu apa sih namanya, kita harus ngejar 3 poin karena Bali United itu kan lagi kalah ya kemarin, lumayan kalah terus Iya, tuh, lawan benar. Persibaya kalah, lawan Persik Kediri kalah, Kalah. dan seri lawan kalau nggak salah Semen Padang. Semen Padang. Harusnya ini momennya pas buat kita mengejar ketinggalan poin. Dengan klasemen Bali di klasemen 8 dan Persija Ya. di klasemen 3 harusnya kita bisa mengejar itu. Iya. Harusnya sih bisa menang dengan formasi permainan pemain yang baru ini Iya, dan benar. dengan formasi pelatih yang baru harusnya bisa menang. Oke, jadi ada asa Bu dari kita semua buat Coach Nelson, tapi yang bikin deg-degan adalah ya itu loh, kita away, kemudian tidak boleh kepleset lagi yang benar katakan Pio dan Rizna. Kalau dari Bali United sendiri, siapa nih pemain dan permainan seperti apa yang harus diantisipasi oleh Persija? Kemarin sudah kebaca loh. Nggak ada Alana sisi kanan bisa diredam. Transisi cepet, selesai udah nggak bisa ngapa-ngapain Persija. Kalau Jangan menganggap remeh. Walaupun gap peringkatnya, secara peringkat Bali United ada di tengah. Kita masih peringkat 3. Jangan menganggap remeh siapapun lawan Iya. berikutnya. Kalau buat lawan Bali sih sebenarnya Bali nggak ada pemain yang gimana sih Bang. Kecuali kipernya oke lah. Tapi balik lagi harus Mayer. fokus ke kitanya lagi. Soalnya kita kalah selalu kesalahan dari kitanya dan salah taktik dan segala macem. Jangan sampai itu terulang lagi di Oke. Bali. Ditambah kita udah lama banget kan nggak menang di Bali. Jadi ya ini saatnya lah buat kita menang di sana. Bisa nggak? Berat loh lawan Bali. Mereka juga ada motivasi. 3 pertandingan laga atau laga terakhir tidak pernah menang ya. Mereka juga pengen ngebuktiin di hadapan Iya. Bandung sendiri. Itu yang harus diantisipasi. Dan ditambah terakhir kita menang 2018 ya. Iya, 2018 itu. Ya, 2018 kita menang away di Bali, kita juara. Juara. Semoga dengan menang lawan Bali away, Indikator kita ya? jadi juara. Amin. Gapnya 6 poin, bro. Ngeri sih Bali. Iya, Kayak ngeri. pemain-pemain kayak Hopel itu kan termasuk Iya. kemarin beritanya pemain termahal kan. Dia Iya. juga udah menorehkan kayak 5 assist, 5 gol itu juga dia ngeri sih. Hopel Oke, kita Hopel. udah harus pikirin dia sih, apalagi kan dengan pelatih baru si Joni itu termasuk ngeri juga sih Bali. Iya. Berarti bener kata kakak sih, jangan kegolan di awal aja. Mungkin kalau udah kegolan takutnya dia ngulur waktu atau gimana. Iya. Kita kan gak ada yang tahu, tapi mungkin balik lagi. Semoga nanti nih di Bali kita bisa mencuri poin dan juara. Oke. Amin. Kuncinya adalah pertarungan di lini tengah atau seperti apa, Pio? Lagi-lagi di lini tengah Bang. Harus ada kreativitas di lini tengah, harus ada pemain yang berani
di lini tengah dan bisa kasih killer pass-nya itu. Oke. Kalau lini tengah kita nggak jalan, udah nggak usah berharap. Sejago-jagonya Rido sama Thales di Belakang. bertahan atau lini depan kita dengan Gustavo dan Maxwell, kalau tengahnya nggak jalan, semuanya hancur. Soalnya yang nyatuin itu semua pemain-pemain tengah kita. Oke, berarti ada kunci di lini tengah dari Persija ya untuk memaksimalkan laga away ini yang cukup berat karena di 3 atau 2 laga berikutnya cukup berat loh. Iya. Iya kan? Kandang away Iya. juga cukup berat itu, jangan Iya. anggap remeh. Ngeri-ngeri. Di bulan ini Borneo. Malut, Dewa. Borneo, Dewa, Iya. lagi nanti Mei Bandung. Iya, Bandung. Aduh, 14 makanya. pertandingan lagi kita harus bisa ngejar poin. Nah, setiap match adalah harus menang. 3 Betul. poin adalah harga mati. Jangan lihat tim lain, Iya, fokus sama fokus. diri sendiri. Ya, kemudian jangan anggap remeh tim papan bawah yang selalu Iya. menjadi sandungan. Semen Iya. Padang, Semen Padang, ya bener banget. hancur. Kita bisa kalah. Allah, ngeselin sih iya. itu. Kalau misalnya kita amit-amit gak juara musim ini, kekalahan lawan Semen Padang sama Arema itu bakal disorotin banget sih. Soalnya itu 2 pertandingan yang seharusnya kita menang. Iya, iya. Nah, besok kan Coach Ricky Nelson nih. Tadi Risa juga bilang harus ada sebuah komunikasi dengan Coach Sousa. Berarti kan sebenarnya ada peran yang lebih besar dimiliki oleh Coach Nelson. Menurut lo, Vio dan Risna, perlu nggak ada rotasi pemain? Melihat pemain kemarin yang ada underperform. Menurut gua harus ada sih, soalnya mungkin kita bisa lihat dari bench player, ada Zylstra, ada Shane. Pasti mereka pengen membuktikan dirinya mereka sendiri. Oke. Dan pasti ngelihat performa kemarin, pasti mereka ngerasa, lu bisa lebih baik dari ini main Oke. gua dibanding pemain-pemain yang jadi starting. Oke. Dan gue harap ada rotasi sih. Ya di tengah udah pasti Adit harus diganti. Di kiri Doni masih sulit sih. Masih Tapi bagus dia. Masih bagus. Tapi ya harus ada rotasi. Mungkin Aladin ditaruh di tengah jadi striker mungkin jadi lebih bagus mungkin. Oke. Ya walaupun Gustavo harus ditarik ya pemain Oke. favorit gue, tapi ya apapun untuk tim kalau butuh rotasi harus dilakuin. Oke, kalau kita flashback sedikit soal pemain-pemain yang bagus di bangku cadangan ketika menghadapi Arema kemarin kan banyak tuh. Menurut Risna, kan tekanan dari publik harus menang atau memang belum ada hal yang membuat Coach Sousa, ntar dulu deh, lu main di GBK tekanannya besar, nanti away gitu. Kenapa nggak dimainin kemarin? Sebenarnya harusnya kemarin itu udah waktunya mereka main karena mereka tuh butuh waktu buat membuktikan. Terlebih juga kan sebenarnya Sen juga udah pernah main, tapi kan kita belum pernah lihat Mauricio Souza dan Jens yang baru itu Jens Mota. Mota Di- yang Jin Mota, pantatnya Messi ya. tengah kan? Jens, Jens Jens Mota. Mota juga harusnya dikasih kesempatan. Kita juga kan jadi bisa lihat performanya langsung. Yes. Terlebih juga ya itu kita harus punya si Coach Mauricio Souza atau nanti Coach Nelson ketika nanti melawan Bali harus punya second opsi. Kalau memang kondisinya sudah tidak bisa bertahan harus cepat diganti. Harusnya lebih sadar sih akan hal itu. Oke, kayaknya dengerin sih Coach Ricky Nelson, dengerin ya nih kata-kata Jackmania ini, 2 pandit yang kece-kece banget malam hari ini. Nah, Coach. Kita butuh kemenangan, Coach. Patahkan rekor ya. Kok 2018 menang di kandang Bali bisa menang, berarti ini mudah-mudahan kita bisa menang nanti ya juara musim ini. Nah, kita akan membahas lini per lini dari kiper dulu. Siapa yang diturunkan sampai lini depan? Kalau kiper Edu lagi sih, walaupun kemarin menurut gue gol pertama dia seharusnya bisa nepis sih bang, tapi gue nggak percaya sama Andri Tani sih, jadi Edu terus. Apa Margono dicoba nih? Hah? Sirus Margono. Boleh itu juga boleh, itu juga boleh. Serius Margono. Tapi ini kan pertandingan krusial nih sebenarnya. Pengalaman di tanah air. Iya. Sirus baru masuk, bisa nggak diberikan kepercayaan main dia di bawah Iya. Mister? Terus tengahnya Thales Rido, Oke. kanan Fajar lagi. Tubarau belum bisa main ya? Udah bisa. Oh udah bisa ya? Tubarau oke. Bruno Tubarau, Alano udah bisa main. Tubarau udah, Harusnya. Tubarau kanan, kirinya Doni lagi gua. Doni lagi. Ngelihat performa dia kemarin, Oke. Doni lagi. Ini starting line up ya. Kalau Iya. Sen nanti di babak kedua nggak tahu nanti. Iya. Pokoknya ini starting line up dulu. Kirinya, tengahnya dulu deh. Rido. Tengahnya Rido Thales, midfieldnya Fabio, Van Basti. Satu lagi nih, kreativitas nih. Nomor 10 gue taruh Rehan deh. Gue nggak mau naruh Witan di situ. Rehan Hanan. Cukup nih kan? Ngotot sih sama Iya, Rehan Hanan. gue yakin dia bisa.
Oke. Untuk kirinya Arli, Aliansyah. kanan Alano. Alano, tengah Gustavo deh. Maxwell gimana? Maxwell nanti dulu deh. Wush, berani main top skor Persija Iya. dicadangin. Oke, nah seandainya buntu di babak kedua, siapa yang masuk? Maxwell nggak gantiin Arli udah pasti. Oke. Terus Terkait rotasi juga iya. ya. Terus Rehan ganti Witan. Mungkin Witan kena hujat di sosmed, dikritik dari kita juga, mungkin dia mau Ingin nunjukin membuktikan lagi. Oke. Habis itu kalau misalnya mau lebih bertahan lagi, misalnya kita lagi menang, Fajar ganti Tubarau ganti Fajar. Oke. Habis itu udah. Fajar tetap ya kanan ya. Iya. Bukan Tubaro, padahal dia memberikan impact yang cukup baik. Iya. Crossingnya, Iya. kipas crossingnya tuh termasuk yang tertinggi di so far Tubaro. Fajar kemarin agak keteteran. Iya. Mau ini persaingan di sisi kanan harus bagus. Iya. Ini saya nggak masuk ini. Doni bagus banget, Bang. Doni bagus banget. Kenapa Kanu di depan sih? Kalau dari Nah. segi perform memang Doni bagus, tapi Iya. kalau dari segi mungkin dari segi pemikiran Sian lebih menguasai sih. Iya, lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman soalnya. Nah, tapi dia. Doni sebenarnya di nomor 10 juga bisa dia, Bang. Iya. Tapi dia udah lama nggak main di posisi itu. Tuh. Dan ngelihat performa dia di back kiri bagus banget, itu Doni susah, dulu ya. susah. Kalau buat kanan, Fajar sama Tubarau, susahnya ini. Tubarau kalau nyerang bagus banget, Defense-nya. tapi defense-nya kurang. Oke. Fajar defense-nya bagus, nyerangnya kurang. Kurang. Kan kita butuh menang. Iya. Kan ada dua tank itu udah hadir, bisa Iya. mengcover sisi kanannya. Tapi kemarin kebobolan juga dari sisi kanan ya. Sisi kanan. Counter attack. Gini Iya. Gaby dari kanan pindahin ke kiri nggak ada yang tahu. Kalau dia gini, Gokil. gokil langsung gol. Itu dibeli nggak sih besok musim depan? Bagus loh itu pemain. Itu yang dibutuhkan sih, pemain seperti itu yang ya sisi kanan oke, sisi kiri memberikan kejutan. Nah sekarang Risna nih, starting line up Aku sama sih, tapi aku penasaran sama dari bawah kiper. dulu, dari bawah. Sama kiper. Nah. Aku starting kurang lebih sama, cuma paling aku ganti kiper aja sih. Kiper mau nyoba Cyrus Margono. Langsung. Iya, sama Gokil. Gustavo nggak usah dimainin. Gustavo nggak usah dimainin. Iya. Ganti Amin. siapa? Siapa yang cocok? Aladin bisa. Ada Aladin, Nggak, aku Excel, nggak ada sih sama Aladin, mungkin Excel. Excel. Iya, Excel. Excel. Kalau rotasi babak kedua yang diganti siapa kalau nggak perform? Kurang paham sih kak, mungkin itu dulu sih aku Itu dulu ya? pertama aja paling. Oke, gua kiper. Gua belum lihat ya si Margono gimana. Penasaran sih. Iya, tapi dekat juga lawan Bali United. Ini butuh back yang bagus, tengah yang oke. Berarti kanan Tubarau, kirinya Sen gua. Sein. Ingin nunjukin, gua Oke. pengen ada rotasi. Rotasi Oke. posisi ya. Iya, iya. Doni akan ke depan. Nomor 10. Kiri. Oh, oke. Maxwell Iya, tengah. iya, iya. Oh, Maxwell striker. Tengah, Iya. striker, false nine. Acak-acak lah Iya, itu. iya, iya. Kemudian Alano tetap, kemudian tengah, Rehan Hanan, duanya tengahnya nggak usah tergantikan. Udah itu doang sih. Oke. Kalau ada kebuntuan, baru ya pemain-pemain Donitri turun ke belakang, kemudian masukin striker, Excel mungkin atau siapapun, Maxwell balik lagi ke kiri, gitu. Deg-degan ya lawan Bali United ini. Aduh, harus menang Coach Ricky Nelson, kita dukung, pokoknya kita dukung gitu kan. Apa yang harus diantisipasi permainan Bali United? Walaupun 3 kali kalah kemarin. Bali tuh mainnya selalu pragmatis ya. Iya. Dia mainnya nggak cantik tapi selalu bisa Ngeselin. menang. Dan mereka bisa bikin peluang dari mana aja, mau dari crossing, mau dari counter attack. Mereka bisa gitu. Dan bahayanya itu kalau mereka golin duluan, Jangan sampai. guling-guling. Jangan Itu, sampai. dan ada pemain kayak Alano atau Maxwell yang ya emosian, ya jangan sampai kepancing sama guling-gulingnya mereka sih. Oke. Pemain yang harus diwaspadai kalau Risna kan bilang Hopel ya. Lu? Sama sih. Sama ya? Sama. Iya gua. sih. Iya. Ratingnya bagus di beberapa statistik, bagus banget. Oke, itu dia prediksi dari Vio dan juga Risna. Kalau menurut Jackmania, starting line up siapa? Wah, ngeri ini. Kalau gue baca di lini masa itu ya, udah 7 pemain asing slotnya dikeluarin semua gitu kan. Keluarin stok semua, real. mainin. All out. Waduh, ngeri. Besok kita akan lihat bagaimana racikan dari komunikasi Ricky Nelson dan juga Coach Sosa ya menghadapi Bali United di pekan ke-21. Sekarang kita main tebak skor ya. Oke. Tebak skor. Bali United Persija nanti skornya berapa, nyetak gol berapa. Dari Persik menangkal aja ya. Persik PSIM yang menang
Persik. Persik. Persik, Persik. Oke, bagus. Persis Solo Madura. Madura. Madura pasti. Madura. Malut Persijap. Persijap. Diharapkan Persijap, tapi Malut lagi Tapi bagus. juga bagus, apalagi Iya. dia baru banget beli pemain borongan Persik. Iya, itu dia Apa? paketan. Astaga, semua ingin Wah, buat. DDS. Ciro, Iya. DDS, bagus Iya. banget. Ngeri juga. Soalnya kita juga sedih kan Iya. orang-orang. Iya, malu sih kayaknya Aku berharap mereka menang lawan Persib tuh kemarin. Ternyata Iya, kalah kalah 2-0. 2-0. Oke. Terus kemudian ada PSM Makassar, Dewa United. Dewa. Dewa sih, bagus. Oke. Ada Ipar lagi. Dewa ya? Ketikung. Oke. Kemudian ada Persebaya Bayangkara. Rio di situ. Persebaya. Persebaya momentumnya lagi bagus. Oh iya, Persebaya. 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 Oke. Persebaya lagi on fire ya. Lupa kalah kayaknya nih. Arema FC Semen Padang. Arema. 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 Gak tahu hasilnya itu Semen Padang. Benang kan Semen Padang. Persita PSBS Biak. Persita. Tangerang. Tangerang. Aduh, terakhir nih tim kesayangan. Bali United, Persija, skornya berapa? Yang nyetak gol siapa? Persija 2-0. Maxwell sama Alano. Kesalahan. Persija 1-0. Thales. Gol dari set piece. Gua Alano pengen ngebuktiin ya. Ya, Alano ini sebenarnya bagus ya, Iya. bagus. Walaupun ada yang bilang maruk, enggak bro. Sebenarnya kalau dia tahu posisi temannya second layer bisa naik bantu, dia akan tahu kapan harus Iya. passing. Egois dikit sih. Ego nggak Iya. apa-apa. Ketika tahu temannya bantu nih, nah dia akan passing pasti. Iya. Tapi temannya nggak ada yang second layer mana? Ya pasti dia akan giring-giring terus. Gitu. Oke, gimana Jackmania? Prediksinya? Tapi sebelum kita closing, kita mau berikan souvenir ya buat Risna yang sudah hadir Thank you, Kak. dari Canine Tiger. Terus ini dari Scrimmage ya. Luar biasa. Gimana? Ini ya, langsung dipakai? Nggak pakai katanya. Pakai Ini dong. foto udah pada pakai sih. Iya, oh ini kita pakai, terus pakai. Wih, Coba. Ih, sama. Dulu kemarin dapetnya yang krem gua, krem hitam. Padahal nggak kelas SMA 1 kok nggak dingin ya? Gua tukeran posisi di sini. AC-nya nyorot bro. Karena nggak ada rambutnya lagi, jadi harus pindah ke sini. Aku sana, aduh, Abi harus pakai topi. Gitu. Oke ya, mantap. Nih kalau ke Bali, jangan lupa dipakai. Betul. Ya, ini pasti. juga. Oke, next Menantang. kita doakan semoga Persija menang atas Bali United di pekan ke-21. Amin ya. Harapan dong buat Bali Persija besok. Persija Bali, kalau Persija mau juara, harapan kita pesan aja kali ya, Kak. Iya. Pesannya kalau Persija mau juara, masih ada 14 pertandingan lagi. Setiap match itu adalah final, lo harus juara. Gue pernah baca artikel dari Jack Online. Kalau juara itu nggak harus main pakai otot doang, tapi pakai otak. Asik. Terus juga harus disiplin, jangan pernah emosional. Hmm. Itu aja. Oke. Persija wajib juara. Yuk. Untuk lawan Bali ntar, jangan kepancing sama Bali, jangan emosi. Kita harus bisa menang di kandang mereka dan semoga kemenangan itu bisa jadi momentum kita buat ngejar Persib dan Borneo dan di akhir musim kita juara. Oke. Gue singkat aja, setiap pertandingan next harus menang, jangan anggap remeh lawan. Pokoknya wajib 3 poin. Oke. Terima kasih Vio. Terima kasih, thank you Risna. Terima kasih Jackman ya. Sampai ketemu lagi di Terbola Bola episode berikutnya. Gue Persija, gue Champion!